مولاك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وألم وأنعم وتفضل وبارك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajih bi anna Allah yaghfiru wa yu'aridu jati fil jannah wa yanbuna bisababihi wa qarami fil dini wa dunya wal akhirah. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa wasdaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. وإن أصدق الحديث بإذن الله أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kama qala mu'allim rahimahullah Al-Hamam Zada ala tafsir suratul Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarnakum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabin alim. Halaman 7 ya. Baris ke-12 dari atas. Al-hadirin al-kiram, para alim wal ulama, para sajidah wal hujjah, para tokoh masyarakat ini sebuah tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di pagi yang penuh dengan berkah Allah SWT ini. Sebenarnya pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas bisa kita aturkan kecuali untuk rasa syukur kepada Allah. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini kelak diampuni Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan semoga kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan haji dan umrah, dan moga-moga asbab mahabbah kecintaan kita menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul jamaah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim suratul Yasin, qalu inna tatayyarnakum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabin alim. Kajian kita dalam surah Yasin ini masih kaitannya tentang cerita ya. Kalau kita lihat dari asalnya, qalu rabbana ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu, menjawab mereka, rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, ya'lamu, mengetahui, inna, sesungguhnya kami, 'alaikum, atas kalian, lamursalun, sebagai utusan, wa ma 'alaina, dan tidaklah atas kami illa al-balaghul mubin, kecuali menyampaikan yang benar.
ay wajaba alaina tablighur risalati li anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalna ilaikum bi an tad'uukum minal batil ilal haqq fa wajada alaikum an tusaddiqu kalamana. Jadi wajib dan wajib alaina atas kami tablighur risalah, untuk menyampaikan risalahnya Allah, di anna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala arsalna, telah mengutus kepada kami, ilaikum, kepada kalian, bi an tad'uukum minal batil, yang mengajak kalian dari perbuatan sesat kepada perbuatan yang benar. Fa wajib alaikum, dan wajib alaikum atas kalian, antusaddiqu, agar kalian membenarkan kalamana, apa yang telah kami sampaikan, wa tu'minu billah, beriman kepada Allah, wa birisalatina, dan beriman kepada utusan-utusannya, ya, yaitu kami sebagai utusannya. Kemudian falamma sami'a ahlul intaqiyah hadza qalu inna tatayyarnakum. Falamma tatkala penduduk negeri Intokiyah itu sami'a, mendengar, ya, tatkala mendengar penduduk Intokiyah hadza, tentang apa yang disampaikan oleh utusan Nabi Isa itu, qalu, maka mereka berkata, ya, inna, sesungguhnya kami, tatayyarna, bernasib malang. Inna, sesungguhnya kami, tatayyarna, bernasib malang, bikum, disebabkan karena kalian, ya. Jadi karena kalian datang kemari, karena utusan Nabi Isa itu datang, kami menjadi bernasib malang. Wa dzalika, nasib malang itu, an-matara hubsun, annal matara hubsun anhum, sesungguhnya matar, hujan itu, hubsun, membahayakan, anhum, untuk kami. Jadi nasib malang itu karena Allah turunkan kepada mereka itu hujan, yang hujan itu bisa membahayakan, ya, hujan. Ya, kemarin tuh angin yang sangat luar biasa tadi kemarin, ya, gelap gulita tapi nggak hujan. Ya, keadaan memang sekarang ini lagi dalam keadaan ekstrim. Mudah-mudahan ini bukannya laknat dari Allah, ya. Wa qusirat bainahum amradun mukhtalifatun. Wa qusirat, dan banyak, bainahum, di antara kami, maradun, penyakit, mukhtalifatun, yang bermacam-macam. Jadi Allah menurunkan, dia bernasib malang itu juga bukan hanya Allah turunkan matar, Allah turunkan hujan, namun juga Allah turunkan bermacam-macam penyakit yang banyak yang menimpa mereka. Ya, maka mereka menyatakan inna tatayyarnakum. Jadi seakan-akan memang dengan kedatangan orang-orang utusan Nabi Isa ini membuat mereka malang, lantaran adanya hujan yang lebat yang bisa membahayakan, serta datangnya berbagai macam penyakit yang berbeda-beda yang mereka alami. Faqalu, kemudian mereka berkata, ma asabatna hadhil baliyah. Qalu, mereka berkata, ma asabatna hadhil baliyah, tidaklah kami mendapatkan bencana ini. Sahih, asabatna, kami mendapatkan hadhil baliyah, baliyah adalah bencana, ya, tidaklah kami mendapatkan bencana ini illa, kecuali bisu'min qadumukum, bisu'min qadumukum, kecuali dengan musibah kedatangan kalian. Jadi ketika mereka datang, karena mereka asbab mereka datang, maka musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Li'anna ma ra'ayna hadhihi al-asya qabla muji'ikum ila baladina. Li'anna, karena sesungguhnya kami, ma ra'ayna, tidaklah melihat, ya, kami tidak pernah merasakan, hadhihi al-asya, akan sesuatu ini, qabla muji'ikum, sebelum kalian datang, ilal baladina, ke negeri kami, sebelum kalian datang ke negeri kami, sebelum kalian mengajak kami untuk menyembah Tuhan kalian, itu tidak pernah kami merasakan bencana seperti ini, gitu, ya. Makanya mereka menyatakan dalam Al-Quran itu, qalu inna tatayyarnakum la illam tantahu. Nah, kemudian mereka mengatakan, ya, summa qalu lirrusuli, kemudian mereka berkata kepada utusan Nabi Isa itu, la illam tantahu, kalau kalian masih tetap menyampaikan atau kalian tidak mau berhenti, ya,
La illan tantahu, kalau kalian tidak mau berhenti untuk menyampaikan apa yang kalian keyakini kepada kami, lanarjumannakum, maka kami akan merajam kalian. Merajam, membunuh, ya. La yamassannakum, dan kami akan menyiksa, yakni illan takunu muntahina anil halikum, yakni sekiranya kalian tidak muntahi, tidak berhenti, tidak finish, ya. Muntahi itu finish, selesai, tidak menyelesaikan atau tidak berhenti lah, ya. An halikum, akan keadaan kalian, artinya dakwah yang kalian sampaikan, la taqtulannakum bil hajari, maka kami akan membunuh kalian bil hajar, dengan batu. Nah, la tarjumannakum ini adalah merajam. Merajam itu membunuh dengan batu, ditimpuk, ya. Itu kalau bahasa rajam, orang ditimpuk sampai mati dengan batu, ya, itu namanya rajam. Wa asabatkum, dan kami akan menerima, wa asabakum, dan kamu akan menerima minna, dari kami. Wa asabakum minna azabin alim, dan kalian akan mendapatkan minna, dari kami, azabun alim, siksaan yang berat. Ay mu'limus sadidun, artinya siksa yang sangat menyakitkan, ya. Kalau enggak mau berhenti juga, masih tetap mau menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kalian kepada kami, kalian paksakan juga. Nah, gitu katanya, ya. Pada penduduk kota Intakiyah menyatakan, kalau kalian masih tetap kekeh itu untuk menyampaikan apa yang kalian yakini kepada kami, ingat, kami akan membunuh kalian. Dengan apa? Azabun alim, ay mu'limus syadidun, ya, dengan siksa yang akan sangat menyakitkan, gitu. Falamma sami'a rasul hadza minhum, maka tatkala mendengar utusan Nabi Isa itu, hadza minhum, dari mereka, apa yang mereka katakan itu, qalu, maka berkatalah, ta'irukum ma'akum, ta'irukum ma'akum, kemalangan kalian itu ma'akum, disebabkan karena kalian sendiri. Ai asabakum billahi, ai asabakum su'mukum bikufrikum wa bikadzbikum, yakni asabakum su'mu, ai asabakum, kalian akan menerima, su'mukum, kemalangan, bikufrikum, bikufrihim, karena kekufuran kalian. Kalian mendapatkan kemalangan itu bukan sebab karena kami, tapi karena kemalangan itu disebabkan dengan kufrikum, karena kekufuran kalian kepada Allah. Wa kadzbikum, dan kedustaan kalian kepada Allah, ya, yakni asabakum sumun, artinya kalian mendapatkan nasib buruk atau kemalangan itu sebabnya karena kalian sendiri. La in dzukirtum bal antum qaumun musrifun, ya. Wa in dzukirtum, apakah jika kalian telah diingat, bukankah, ya. In dzukirtum itu alifnya adalah hamzah istifham, ya. In dzukirtum, apakah kalian telah diingatkan? Apakah kalian memang benar-benar telah diingatkan? Bal antum, bahkan kalian kaumun, yaitu kaum muslimun yang melampaui batas. Sudah diingatkan, pasti sudah diingatkan oleh para nabi dan para rasul terdahulu, ya. Namun mereka tidak mau mendengar. Antum kaumun muslimun, ay min udittum wa'idtum billah. In wa'idtum billah, artinya in wa'idtum billah, sesungguhnya kalian telah diperingatkan billahi, tentang Allah, artinya tentang agama Allah. Wa tutayyirtum wa tatayyartum bina, seperti tadi, tatayyartum bina, mereka, kalian mendapatkan musibah atau mendapatkan nasib malang bina, apakah karena kami, ya. Kalian sudah diperingatkan, in wa'idtum billahi tatayyartum bina, sesungguhnya kalian telah diingatkan tentang Allah, billah, tentang Allah, tatayyarnakum, tapi kemalangan itu apakah bina, apakah memang karena kami? Au ta'adtumuna birrajmi,
Ataukah kalian mengancam kami dengan rajam, dengan hukuman rajam, atau ingin membunuh kami? Bal antum qaumun musyrikun, akan tetapi kalian adalah kaum yang musyrikun, kaum yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fatajarruna ala qatlir rusuli, maka beranikah kalian untuk membunuh, maka berani kalian membunuh utusan-utusan Nabi Isa, ya. Makanya dengan mereka mengancam untuk merajam orang utusan Nabi Isa yang mengajak kepada mereka untuk bertauhid kepada Allah, namun mereka tetap sebagai orang kaum musyrikun, orang yang mensekutukan Allah. Fatajarruna ala qatli rusuli, maka berani mereka untuk membunuh utusan Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Fa balagha dzalika khabaru habiban, maka sampailah kabar itu habiban kepada Habib. Ada Habib, ya. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah min aqsal Madinah, dari ujung kota itu, rajulun, seorang laki-laki, yas'a, yang tergesa-gesa. Wa huwa Habibun Najari, laki-laki itu adalah Habibun Najari. Namanya Habib, ya, bukan keturunan, namanya Habib. Al-Najari adalah tukang kayu. Wa qala Sadi'u, berkata Imam As-Sadi'u, kana qasaran. Habib itu adalah seorang tukang binatu, yaitu tukang cuci baju, ya. Wa qala Wahab, dan berkata Imam Wahab, kana rajulan ya'malul harira. Keberadaan laki-laki yang datang itu adalah ya'malu, pekerjaannya adalah harirah, penguntal dari benang sutra. Wa kana manziluhu inda aqsa baban min abwabil madinati, dan dia rumahnya inda aqsa, berada di dekat babun, yaitu pintu, min abwabil madinah, dari pintu-pintu kota, artinya berbatasan dengan kota, ya. Wa kana ar-rajulan dha sadaqatin yajma'u kasbahu idza amsa fayaqsimuhu nisbaini fayud'imu nisban li iyalihi wa yatasaddaqu binisbi akhar 'alal fuqara. Wa kana ar-rajulan, dan laki-laki itu dha sadaqah, memiliki kejujuran. Dha sadaqatin, memiliki kejujuran, yajma'u kasbahu, di mana dia mengumpulkan hasil usahanya, idza amsa, tatkala telah sore, menjelang sore hari, fayuqsimuhu, usahanya itu, hasil usahanya itu dibagi, nisbaini, dengan dua bagian. Fayud'imu nisba li iyalihi, maka untuk makannya setengah, ya, setengah dari hasil liyalihi, untuk keluarganya, dimakan untuk keluarganya. Wa yatasaddaqu binisbihi, dan disedekahkan dengan setengah bagian lagi, akhir yang lainnya, alal fuqara, kepada fakir miskin. Ini orang yang digambarkan di dalam Al-Quran, wajah min aqsal madinati rajul yas'a, itu namanya Habib, namanya Habib, ya. Bukan kemudian namanya di sini karena Habib, oh ini keturunan Nabi, bukan, karena ini ceritanya di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya. Di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, jadi namanya Habib. Seorang tukang kayu atau seorang tukang binatu. Ada yang menyatakan sebagai pekerjaannya adalah pemintal benang sutra, yang memiliki kejujuran, di mana ketika dia berusaha, hasil usahanya itu dikumpulkan setiap sore. Itu hasil usahanya itu dibagi dua, ya. Setengah untuk makan keluarganya, setengah lagi disedekahkan untuk fakir miskin. Ini di zaman Nabi Isa
Ada orang seperti ini ya. Kalau sekarang mah beda, jarang ya. Kalau sekarang bahkan kebanyakan mengeluarkannya aja ya lebih sedikit, jangankan setengah ya, nggak ada yang setengah, punya hasil dibagi dua, yang setengahnya itu sedekah, udah jarang sekarang ya. Padahal kalau seandainya kita tahu yang namanya sedekah itu adalah amalan yang sangat luar biasa karena ganjarannya berlipat-lipat. Sedekah itu ganjarannya berlipat-lipat tuh ya. Gak tanggung-tanggung tuh, di Al-Quran kan disebutkan tuh dalam surah Al-Baqarah ya, matalul ladzina yunfikuna bi amwalihim fisabilillah kamasali habbata sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah. Itu ganjarannya, satu ganjaran dilipat gandakan menjadi 700 ganjaran tuh. Itu orang yang bersedekah. Maka sedekah itu adalah amalan yang sangat luar biasa. Alangkah lebih indahnya kalau setiap hari kita tidak pernah berhenti untuk bersedekah ya. Kalau bisa sedekah yang kita keluarkan itu ya kita stabilkan, kita isi komakan setiap hari, jangan sampai lupa itu. Kalau sehari lupa, besokannya kita dobelin. Karena amalnya nggak ada lagi yang bisa kita banggakan. Amal sholat kita, terkadang sholat kita saja banyak yang bolong ya. Terkadang kita sholat mikirin yang lain. Kita mau puasa juga demikian ya. Kalau yang namanya berkorban atau kita bersedekah, sebagian dari apa yang kita punya, yang kita senangi, kita berikan kepada orang lain atau kita berikan kepada untuk jalan fisabilillah, maka ini amal yang sangat luar biasa ya. Nah kalau kita ikutin nih ya, di mana rajulun da shadaqatin yajma'u kasbahu idza amsa fayaqsimuhu nisbaini wa yud'imu nisban li iyalihi wa yatasaddaqu bin nisbil akhar 'alal fuqara. Ini seorang laki-laki yang digambarkan dalam Al-Quran adalah orang yang memiliki kejujuran, di mana dia kumpulkan hasil usahanya, maka setiap pagi setiap sore, setelahnya sore itu dia bagi itu ya, dia bagi fayaksimu dia bagi dia bagi itunya hasil usahanya nisbah ini dengan dua bagian setengah bagian yud'imu untuk dia makan li iyalihi dengan keluarganya, wa yatasaddaqu binisbihi, dan sebagiannya lagi dia sedekahkan ya, akhir yang lainnya adalah fuqara, kepada fakir miskin. Falamma balagha an qaumuhu sadaqu qatlar rasuli ja'ahum sa'iyan. Falamma balagha, maka ketika dia mendengar ya, falamma balagha, ketika dia mendengar kabar an qaumi, sesungguhnya kaumnya itu qasadu, berkeinginan qatlar rasul untuk membunuh utusan Nabi Isa. Saat dia dengar nih, dia dari jauh karena dekat dia berada di perbatasan kota Antokia, dia dengar utusan Nabi Isa yang memang dia tahu bahwa sesungguhnya ini utusan yang benar, dengan berbagai cerita dan juga kehebatan dan mukjizat yang diperlihatkannya. Karena kan kemarin Habib ini dia sakit, dia punya anak sakit, kemudian anaknya disembuhkan oleh dua orang utusan ini kan gitu ya, yang kemarin tuh ya, sebelumnya yang pertama. Kemudian ada yang menyatakan dalam satu riwayat Habib ini awalnya buta, kemudian disembuhkan kebutaannya kan gitu ya. Maka yakin nih Habib akan utusan Nabi Isa sebagai utusan yang benar. Begitu mendengar, falamma balaghahu an qaumuhu qasadu qatslal rusuli ja'ahum sa'iyan. Maka dia datang sa'iyan dengan tergesa-gesa ya, setelah mendengar kabar berita bahwa kaumnya berkeinginan untuk membunuh utusan Nabi Isa. Ja'ahum, maka datanglah Habib ini kepada mereka sa'iyan dengan tergesa-gesa. Qalu, berkata Habib ini berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya qaumi, wahai kaumku,
ittabi'u, ikutilah mereka, mursalun, itu para utusan Nabi Isa. Ittabi'u, ikutilah man la yas'alukum, orang yang tidak meminta kepada kalian ajran, upah, ya. Ajran, upah, orang yang mengajak kalian untuk dekat kepada Allah, mengajak kalian untuk mendapatkan rahmat Allah, mengajak kalian untuk terhindar dari azab Allah, yang tidak pernah meminta kepada kalian ajran, upah, nggak pernah, ya. Makanya kalau ulama nagih-nagih duit, ini berarti bukan ulama, gitu, ya. Apalagi ulama kalau seandainya disuruh diminta untuk dakwah kemudian pakai tarif, nggak ada. Di sini dijelaskan, ya, la man la yas'alukum ittabi'u. Kalau kita mau ikutin orang yang mengajak kita, tapi nggak ada tuh keinginan untuk mendapatkan ujrah, mendapatkan upah. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, muhtadun, petunjuk. Wa fi riwayatin Qatadah, dan diriwayatkan oleh Imam Qatadah, kana habibu fi gharin ya'budu rabbahu. Sesungguhnya keadaan Habib ini fi ghar, berada di dalam goa. Fi gharin, berada di dalam goa. Ya'budu rabbahu, beliau sedang beribadah kepada Tuhannya. Falamma balagha khabaru rasul atahum fa'adharu dinahu wa qala ayah. Falamma balagha, maka tatkala dia mendengar kabar akhbaru rasul, tentang rasul tadi, atahum, maka datanglah Habib itu kepada mereka, fa'adharu dinahu, dengan menampakkan akan agamanya, diperlihatkan tuh agamanya. Wa qala ayat, berkata dalam ayat itu, qalu ya qaumi ittabi'u mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa qala Qatadah, maka berkata Imam Qatadah, lamma intaha habibu ila rusuli wa qala lahum atas'aluna ala hadhihi risalati ajran. Lamma intaha, maka tatkala telah sampai Habib ila rasuli, di hadapan utusan Nabi Isa itu, faqala, berkata, lahum, kepada utusan itu, berkata Habib kepada utusan itu, atas aluna, apakah kalian meminta, ala hadhihi risalati ajran, dengan menyampaikan risalah ini upah, apakah kalian meminta upah dengan kalian menyampaikan risalah Allah? Qalu, berkata utusan ini, la, tidak, kami tidak meminta, ya. Walakinna taqulu ittabi'u, ya. Walakin, akan tetapi, taqulu, kami menyeru, ittabi'u, dengan kalimat ittabi'u, ikutilah kami. Ittabi'u, ikutilah kami, ya. Tuh menyeru gitu. Waqala, maka berkata Al-Habib tadi, ya qaumi ittabi'u mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Berkata, wahai kaumku, ittabi'u, ikutilah mereka, ya, mursalin, yaitu utusan Nabi Isa. Ittabi'u, ikutilah mereka, man la as'alukum ajran, orang-orang yang tidak pernah meminta ganjaran atau tidak pernah meminta upah, wahum, dan mereka itu adalah muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa yad'unakum ilal huda, yang mengajak kalian kepada huda, petunjuk, wa ila tariqil mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya, falamma sami'a qaumi dzalika qalu lahu anta kuntum mukhtalifan li dinina wa mutabi'an li dini haula'i rusuli. Maka tatkala kaumnya mendengar apa yang dikatakan oleh Habib tadi, qalu, maka berkata berkata kaumnya itu lahu kepada Habib, engkau kuntu mukhtalifan, engkau telah berada dalam keadaan mukhtalif, artinya berbeda, lidinina, dengan agama kami, karena berarti engkau telah menyimpang, gitu, ya. Sesungguhnya engkau itu telah menyimpang dari agama kami.
wa mutabi'an li dini haula'i rusuli, dan engkau telah mengikuti agama orang ini, ya, rasul-rasul ini, utusan-utusan Nabi ini. Faqala al-Habibun Najari, maka berkatalah Habib Najari ini, wa ma li la a'budu wa ma li la a'budu alladhi fattarani wa ilaihi turja'un. Wa ma li mati, tidaklah bagiku, atau bahasanya kenapa aku la ya'budu, tidak menyembah alladzi zat fatarani, yang menciptakan aku. Ya, Habib Najari berkata, ketika Habib ini didesak, ya, engkau sudah murtad gitu dari agama kami, engkau telah menyimpang dari agama kami, dan engkau telah mengikuti agama utusan Isa ini, ya, yang akan kami bunuh tadinya, yang akan kami rajam. Maka berkata An-Najari, karena memang Habib ini telah melihat akan keutamaan utusan Nabi Isa, yang memang sebagai salah satu dari ciri-ciri Nabi yang diutus oleh Allah ke alam dunia, maka pantas dia mengatakan, wa mali, kenapa untuk aku la a'budul ladzi, tidak menyembah zat fatarani, yang telah menciptakan aku, ai bi ayyi sababi la a'budu khaliqi, kenapa dengan apa, bi ayyi sababi, dengan alasan apa gitu, ya, bi ayyi sababi, dengan alasan apa, la a'budu khaliqi, aku tidak menyembah Tuhanku, aku tidak menyembah yang menciptakan diriku, wa ilaihi turja'un, wa ilaihi, dan kepadanya la turja'un, akan dikembalikan. Ya, kita nanti kan akan kembali pula kepada Allah. Ya, kita diciptakan oleh Allah, kita pun akan kembali kepada Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan setelah kita diciptakan oleh Allah. Ciptakan kita oleh Allah ke alam dunia, kemudian kita akan kembali. Makanya ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, raji'un, akan kembali kita kepada Allah. Hakikatnya kita adalah makhluk yang diciptakan. Pastinya penciptaan itu akan kembali kepada yang menciptakannya, ya. Wa ilaihi turja'un, wa ilaihi, dan kepadanya lah kita turja'un, kita akan dikembalikan. Ai turadduna indal ba'ts, yaitu akan dikembalikan indal ba'ts, tatkala nanti dibangkitkan, ya. Ketika kita dihidupkan, kemudian hidup ada di alam dunia, kemudian kita dimatikan, ya. Ketika kita dimatikan, nanti kita akan dihidupkan. Alam namanya alam ba'ats. Jadi setelah alam kubur, setelah alam barzah, ada alam ba'ats, alam pembangkitan. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah kemudian dibinasakan, tidak ada yang dihidupkan. Pasti semuanya akan dibangkitkan kembali. Namanya alam ba'ats, ya. Karena nanti juga di dalam tafsir ini pun akan diceritakan tuh bagaimana alam barzah, bagaimana alam ba'ats, alam pembangkitan. Kemudian dari alam pembangkitan digiring kemana dulu tuh kita, ya, sebelum kita sampai kepada padang mahsyar. Karena banyak tuh alam-alam yang ada di alam akhirat. Jadi alam akhirat itu bukan cuman alam surga neraka doang, bukan, saudara, ya. Alam akhirat itu panjang, dan masing-masing dari satu alam ke alam yang lain itu waktunya itu ada yang nyatakan 70.000 tahun dari satu alam ke alam yang lain. Luar biasa. Makanya alam akhirat itu adalah alam yang kekal, alam yang abadi. Alam dunia alam yang fana, alam yang enggak kekal, ya, sebentar. Alam dunia itu sebentar. Alam akhirat alam yang panjang. Kita bisa bayangkan, ya, alam akhirat itu awalnya adalah alam barzah, alam kubur. Ya, alam kubur aja ini belum selesai, ini alam kubur panjang tuh. Nanti dari alam kubur, alam ba'ats juga panjang tuh. Jadi masing-masing alam juga nanti akan dinikmati. Apakah kita akan menikmati keberkahan Allah, kasih sayang Allah, atau kita menikmati azab Allah? Itu tergantung kita. Ya. Di setiap alam tuh pasti
akan kita merasakan tuh. Nanti puncaknya kita ada di alam, kalau nggak di surga, di neraka. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Ya. Karena tujuan akhir hidup kita adalah mendapatkan surga, mendapatkan ridhonya Allah SWT, untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena surga itu adalah tempat pertama atau kampung halaman manusia. Kampung halaman manusia itu surga, saudara. Karena Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Adam diperintahkan oleh Allah surga itu. Ya, lah apa namanya? Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah ragadan min haitsu syi'tum. Tuh, surga. Jadi kampung halaman kita itu surga. Maka tujuan kita harusnya adalah surga, kampung terakhir. Ya, ya kita kan rindu kampung halaman, betul kan? Kita pergi kemana-mana, kita berkelana kemana-mana, pastinya kita pasti ingat dengan kampung halaman, betul kan? Nah, cuman untuk sampai ke kampung halaman ada kalanya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang nggak selamat, betul kan? Itu namanya kampung halaman tuh. Kampung halaman kita surga. Kalau kita selamat, kita sampai ke kampung halaman. Kalau nggak selamat, kita di neraka. Nauzubillah. Ada yang sampai ke surga terseok-seok, ada yang ke surga tanpa hisab langsung sampai, kagak ada hisabnya, kan gitu. Itu tergantung bagaimana amal kita di alam dunia. Dan diingat, kehidupan kita di alam dunia yang hanya sebentar, gak lama kan dunia, sebentar, pendek, cepat. Tapi yang pendek dan cepat ini yang akan menjadi yang menjadi barometer kita untuk ada di alam akhirat. Kita mau hidupnya bahagia atau mau hidup kita sengsara, yang menentukan kita di alam dunia. Bagaimana kita menyikapi kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah ketika hidup di alam dunia. Kalau kita sia-siakan kesempatan kita, lebih kita menghambakan dengan hawa nafsu, maka siap-siap merana di alam akhirat. Alam akhirat panjang, saudara. Di alam kubur kita dimatikan, masuk ke kubur, nanti alam ba'ats. Di alam ba'ats ini ada proses lagi. Nanti ceritakan di sini. Oleh Imam Al-Hamami diceritakan tentang proses bagaimana berada di alam ba'ats. Ya, kita berada di tempat yang gelap dan sebagainya, apakah diterang, itu berapa lama di sini. Nanti diceritakan tuh satu persatu. Masya Allah. Kalau kita lihat di sini, kalau kita baca, merinding dulu kita. Rasa takutnya luar biasa. Makanya pantas kalau kemudian Rasulullah menyatakan di akhir zaman itu yang harus kita pegang dua. Yang pertama, jangan tinggalin sholat. Yang kedua, selalu ingat mati. Tuh, ya. Karena alam akhir, di penghujung akhir dunia, di mana sudah ada tanda-tandanya. Kalau dunia ini terasa bagi kita cepat waktunya, ya, 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 minggu, 1 minggu bagaikan 1 hari, kan gitu. 1 hari bagaikan 1 jam. Kemarin kita kan baru kemarin, kan gitu kan, betul kan? Kayaknya udah deket banget tuh. Padahal kemarin hitungannya lama, seminggu aja kita kan, pas minggu baru 1 hari yang lalu tuh kalau kagak salah, kan gitu. Seakan-akan gitu. Kemudian Rasulullah memprediksi lagi, kalau orang sudah tidak lagi datang ke pasar udah dekat dengan dirinya, artinya udah tidak lagi kita berangkat ke pasar dengan berkendaraan dan sebagainya. Sekarang kan sudah lihat, ya kan? Pasar di mana kita tinggal telepon aja pasar datang, betul nggak? Ya kan, itu udah dekat, makanya itu di zaman udah dekat, ini udah prediksi Rasulullah udah kelihatan sekarang. Cuma 2 tuh yang Rasulullah pegang, yang Rasulullah suruh pegang kepada kita. Yang pertama ada jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin sholat. Yang kedua, ingat mati. Karena nanti kalau kita mati, nggak akan lagi mungkin kita bisa menambah amal kita. Sementara kalau kita sudah berada di alam barzah, kita berada di alam akhirat, itu alam yang panjang, saudara. Kita mau bahagia di akhirat, itu bagaimana keadaan kita di alam dunia. Kita mau sengsara juga bagaimana keadaan di alam dunia. Makanya ketika Allah berikan kepada kita kesempatan hidup, diberi kita sehat, Allah beri kepada kita kesehatan badan kita, ya. Nah, kita gunakan nih dengan baik. Kita gunakan untuk takarrub kepada Allah.
Jangan dah, udah nggak usah malas-malas lagi dah. Ya, kita berusaha dan kita istilahnya giatin diri kita paksain diri kita untuk ibadah. Udah nggak ada lagi paksain ibadah untuk dekat kepada Allah. Kalau kita melakukan kemaksiatan, lagi mau buat maksiat, ingat mati udah. Kalau kita ingat mati, insya Allah kita tidak akan berani untuk melakukan kemaksiatan. Cuma dua itu, saudara. Ya, sambil kita berdoa kepada Allah, meminta keridhaannya, dan amal-amal yang kita laksanakan tidak ada yang kita inginkan kecuali mengharap ridha Allah. Karena amal kita nggak sebanding dengan amal para sahabat Nabi, amal para tabi'in, enggak. Ya, amal kita banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Amal kita nggak banyak, sedikit amal kita. Ya, masa kita mau surga dengan amal kita? Nggak ada. Gak mungkin kita dapatkan surga dengan amal kita. Bisanya kita mendapatkan surga hanya karena ridhonya Allah. Nah, ini yang kita kejar, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan kita meninggalkan semua larangan Allah karena kita takut ada kematian, itu namanya kita mengharap agar kita mendapatkan ridho Allah, disebabkan karena kita taat untuk tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saudara, gitu. Wa ilaihi turja'un, telah kita akan kembali kepada Allah. Ai bisa bi ayyi sababi la a'budu khaliqi. Kenapa tidak akan mungkin ada alasan la untuk tidak beribadah khaliqi kepada yang menciptakanku. Wa ilaihi, dan kepadanya turja'un, kami kembali. Ai turadduna 'indal ba'tsi, artinya engkau akan kembali ketika nanti dibangkitkan. Wa yujazikum bi'amalikum, maka akan diganjar. Wa yujazikum, dan akan diganjar kalian bi'amalikum, dengan amalan-amalan yang kalian kerjakan. Jadi semua apa yang kita kerjakan akan diganjar. Kalau kita mengerjakan perbuatan kebajikan, maka akan diganjar kebajikan. Kalau kita melakukan kejelekan, maka kita akan diganjar kejelekan dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti ini kita kembali kepada Allah sesuai dengan apa yang kita kerjakan di alam dunia. Ganjaran-ganjaran itu akan didapatkan. Jangan kita anggap yang kecil, yang besar doang. Enggak. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan di alam dunia, kelak akan mendapatkan ganjaran. Ya. Makanya berhati-hati di alam dunia. Dalam kehidupan ini banyaklah kita berhati-hati. Kila dikatakan Allah fitrati ila nafsihi. Allah telah disandarkan fitratun, ya, fitratun, kalimat dengan alladzi fatarani, ya, wa ma li a'budu alladzi fatarani fitrah. Kalimat fitrah itu, ya, dikembalikan penciptaan itu kepada diri, yaitu kepada dirinya Habib, ya, kepada Habib. Wa ruju'u ilaihim, dan kalimat raji'un ilaihi turja'un, ya, raju'a wa raju'u ilaihi. Kalimat raju'u ini dikembalikan kepada mereka. Artinya agar mereka itu sadar kelak mereka akan dikembalikan, dan apa yang mereka kerjakan ketika hidup di alam dunia, mereka akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Ya. Li'anna fitrata azarun ni'matin wa kanat 'alaihi abtaruhu adharu. Karena sesungguhnya fitratun, penciptaan itu, azarun ni'mah, adalah pengaruh dari kenikmatan Allah. Wa kanat alaihi al-haru, dan itu jelas telah didapatkan oleh Habibi, yaitu laki-laki yang memang telah melihat akan kebesaran Nabi Isa dan mau beriman kepada Nabi Isa dengan asbab karena adanya utusan Nabi Isa yang memperlihatkan akan mukjizat Nabi Isa di hadapan dirinya. Maka fitratun itu adalah sebagai asar dari nikmat, yaitu dia mendapatkan kenikmatan iman. Ya, kalau kita gambarkan dalam kalimat ulama, dia a'budu alladzi fatarani. Kenapa aku tidak boleh menyembah Tuhan yang menciptakan diriku, kan gitu. Berarti dia menganggap bahwa saya memang sudah beriman kepada Allah lantaran saya telah melihat akan keagungan Nabi Isa.
sebagai nabi yang diutus oleh Allah melalui utusannya, maka saya beriman. Kenapa saya kagak boleh menyembah Tuhan saya yang menciptakan saya? Sementara kalimat wa ilaihi turja'un dikembalikan kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang Intokiyah, yaitu kaum Intokiyah, penduduk Intokiyah yang tidak beriman. Ingat, kalian kelak akan kembali kepada Tuhan, ya, di mana semua amal-amal yang telah kalian kerjakan akan mendapatkan ganjaran, gitu. Jadi kalimat itu kalimat apa? Al-Tarbi atau kalimat fitrati, penciptaan itu kembali kepada dirinya, yaitu kembali kepada Habib tadi. Sementara roju'u atau yarji'u turja'u kembali kepada mereka, ya. Nah, wa fi ruja'u makna zazni, dan di dalam kalimat ruju' ya, wa ilaihi turja'un bi makna zazri, yaitu di makna ancaman, diancam itu. Orang yang tidak mau tunduk, orang yang tidak mau menerima risalah para nabi atau utusan Nabi Isa diancam, jazri, diancam. Wa huwa kana al-yaqa bihim. Dan ini memang cocok, apa itu cocok ya, bihim untuk mereka. Dan memang ancaman itu cocok untuk orang-orang yang memang menserikatkan Allah. Orang-orang yang tidak mau menerima ajakan risalah, ajakan untuk menyembah Allah, ajakan kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Cocok tuh bagi orang-orang yang tidak mau menerima, diancam. Makanya dalam Al-Quran itu ada yang namanya ancaman, ada yang namanya janji, ya. Janji diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang taat, ancaman diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang ingkar kepada apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Wakila innahu, kemudian wakila dan dikatakan lagi innahu, sesungguhnya lamma qala ittabi'u mursalin akhadhuhu wa rafahuhu ilal maliki faqala lahul malik akuntu tabi'an lahum faqala habibu wa ma liya la'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Walamma waqila, dan dikatakan innahu, sesungguhnya lamma qala, tatkala dikatakan ittabi'u mursalin, ketika dikatakan ittabi'ul mursalin, ikutilah oleh kalian mursalin, utusan-utusan itu. Kemudian mereka akhadtuhu, mereka menangkapnya atau mereka mengambilnya, warafa'u, dan kemudian mereka menganjurkannya. Apa yang disampaikan oleh Habib tadi disampaikan mereka ilal malik, kepada raja Intokiyah. Faqala lahu, maka kemudian berkatalah lahu kepada Habib. Siapa yang berkata? Al-Malik, raja. Akuntu ma tabi'an lahu, apakah engkau telah mengikuti mereka? Ya, apakah engkau telah mengikuti mereka, wahai Habib? Faqala Habib, maka Habib pun berkata dengan tegas, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tidak boleh menyembah Tuhan yang telah menciptakan diriku? Kenapa? Ya. Summa qala Habib attakhudhu min dunillah alihada wallahu a'lam bissawab. Jamaah Allah SWT, yang lanjutannya nanti ya, ada panjang lagi kalau kita teruskan nih. Ada yang mau tanya kira-kira? Jadi yang bisa kita ambil di dalam ayat ini, saudara, bahwa jangan kita menutup diri dengan panggilan kebenaran, ya. Karena kalau kita menutup diri, maka ganjarannya kelak kita akan dapatkan nanti di alam akhir. Karena kita akan kembali kepada Allah. Kehidupan ini adalah hanya sebatas sifatnya sementara. Sementara nanti ada kehidupan yang abadi, yang akan kembali. Makanya kalau seandainya kita menutup diri dari apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah, maka jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, ya, rugi. Karena nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah, semua amal kita akan dihisab oleh Allah. Apalagi kalau seandainya kita tidak beriman, maka kita akan menyesal, ya, menyesal. Nah, inilah gambarannya, ya.
Dan kemudian jangan apalagi sampai kita menghardik orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mengajak kepada jalannya Allah, bahkan mau kita bunuh dan sebagainya, atau kita ingin menyiksanya. Alangkah ruginya kita, ya, kalau ada orang yang mengajak kita untuk kebaikan, mengajak kita kepada jalan kebenaran, tapi kita tidak mau menerimanya, bahkan kita ingin menyiksa atau kita ingin membunuh, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan, bahkan rugi kita, ya, rugi. Ini sekelumit dari tafsiran ayat qalu inna tatayyarnakum. Sekarang mereka menganggap dengan datangnya engkau kita jadi merana nih. Jangan begitu. Ya, kalau ada orang ngajak kita, ente nggak usah ngambil pinjol gitu misalnya. Ente bisa apa sih? Ente nggak bisa nolong aneh, kan gitu. Jangan ngomong gitu. Orang ngajak kebaikan sama kita, ya kan? Ente jangan ngambil sesuatu yang bau riba. Pinjol kan riba. Ya, ente ngomong pakai begitu, tapi ente nggak mau nolong aneh, kan gitu. Sama aja tuh kayak begitu tuh. Ya. Diajak kebaikan tapi malah mencela. Ente datang kemari, gara-gara ente datang kemari ini jadi aneh, jadi merana. Nah, gitu tuh. Kayak begitu tuh. Ya. Jadi jangan kita ketika ada orang ngajak kita kebaikan kemudian kita mencela. Udah mencela, ada lagi kita pengen menyakitin. Jangan ada tuh. Harusnya kita membuka diri sebagaimana Habib, ya, Habib Tijarah. Dia memang membuka diri karena diperlihatkan. Udah perlihatkan kebaikan, diperlihatkan tentang kemujizatan Nabi Isa, dibuka diri. Akhirnya dia beriman kepada Allah. Nah, harusnya kita begitu. Kalau ada kebaikan, buka hati kita, ya. Karena ini adalah hidayah dari Allah. Sekali lagi, hidayah itu, saudara, hidayah petunjuk itu bukan datang begitu saja. Ya, jangan kita nunggu hidayah. Ada orang menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Memang hidayah itu dari Allah. Allah yang menentukan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Namun bukan berarti kita diam, bukan. Kita buka nih. Kita punya akal, kita buka. Ini benar apa kagak gitu loh. Ya. Kalau kita nggak buka, akal kita diamkan. Ya nggak sehat akal kita. Jadi ada kejelekan kita diemin, bahkan kita ikutin kejelekan, padahal ini kita tolak, harus kita tolak. Pakai gunakan akal dengan kita membuka diri kita. Hidayah akan datang kepada kita kalau kita mau berusaha berpikir cerdas, berpikir sehat, dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat kita. Ya, selamat. Karena tidak akan selamat kalau orang yang tidak mau membuka diri dengan hidayah. Diancam tuh. Orang-orang yang ingkar diancam oleh Allah. Wa ilaihi turja'un. Maka mereka akan kembali kepada Allah. Arti kembali itu, ya kalau kita selamat lantaran dunia kita betul-betul kita manfaatkan untuk tunduk kepada Allah. Kalau seandainya di dunia kita malah berbuat maksiat, berbuat kejelekan, tidak tunduk pada hukum Allah, maka bagaimana keadaan kita di alam akhirat? Aduh, binasa kita, ya, sengsara kita. Nah, sebelum itu terjadi, mari kita sikapi segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat kehidupan di alam dunia, diberikan kepada Allah kesempatan kita. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk tunduk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Allah SWT, Ta'attakhidhu min dunillahi alihatan la'allahum turji'un. Ta'attakhidhu min dunillahi alihatan yuridu rahmanu biturli la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yughni wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna alallah asrafna fatub alaina tawbah taghsil kulla hawbah wasdur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mawlidina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الأعظم بكل سور صلى وسلم ربي عليه حد الحمد وآله وصحبه إلى لطس صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.